Silahkan diajukan ketika materi selesai. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul, penjelasan fuzzy logic Mamdani dan implementasi dengan Arduino dan juga bahasa C ya, bahasa C. Sudah dilengkapi dengan program. Oke, kita next slide selanjutnya. Tahap pertama dalam membuat fuzzy logic ini yaitu fazifikasi ya. Sebelumnya saya mau jelasin secara singkat dulu apa itu fuzzy. Fuzzy adalah salah satu cabang ilmu matematika di mana untuk fungsinya ini untuk mengambil keputusan ya berdasarkan logika fuzzy yaitu samar. Beda dengan logika yang matematika biasa yaitu Kripps. Fuzzy itu mengenal istilah tengah-tengah antara benar dan salah. Kalau misalkan secara logika boolean gitu kan cuma ada benar atau salah gitu, true or false. Nah, kalau misalkan di fuzzy ada nilai antara salah dan benar itu pasti ada ininya gitu, setengah benar, setengah salah dan sebagainya. Lanjut ke tutorial dalam mendesain fuzzy ya. Pertama kita kenal yang namanya fazifikasi. Kemudian setelah fazifikasi itu ada yang namanya inference system. Nah, setelah inference system baru bagian terakhir yaitu defazifikasi atau outputnya. Proses fazifikasi ini mendesain himpunan atau keanggotaan input ataupun output gitu ya. Terus kalau misalkan inference system itu di mana proses penentuan rule, terus proses-proses sebagainya tentang rule-rule itu gitu kan. Ada menghitung max atau min gitu kan berdasarkan operator-operator yang sudah ditentukan. Dan di bagian defasifikasi yang tadinya masih dalam keadaan fuzzy kita convert lagi ke dalam nilai Kripps atau nilai yang jelas lagi daripada kita bingung buat ngebahas semua bagian-bagian fuzzy itu. Langsung aja kita ikuti langkah tutorial ini gitu kan. Pertama, membuat himpunan fuzzy bagian input. Tentu saja kita kan punya input, misalkan inputnya ada 2 gitu kan, terus outputnya ada 1, ya dibuat masing-masing himpunan fuzzy-nya gitu kan, dikelompokin. Nah, setiap himpunan fuzzy ini ada beberapa variabel linguistik gitu. Misalkan untuk inputnya ada jarak gitu kan. Nah, variabel linguistiknya kan ada dekat, ada jauh, ada sedang. Terus outputnya kecepatan gitu kan. Kecepatan variabel linguistiknya adalah cepat, lambat atau sedang gitu kan. Kalau misalnya jarak itu tadi ini ya, dekat, jauh, lumayan lah misalnya kayak gitu. Nah, kemudian setelah membuat himpunan fuzzy-nya, kita kelompokkan rumus-rumusnya gitu ya. Untuk rumus dekat itu seperti apa, untuk rumus jauh itu seperti apa, rumus lambat itu seperti apa dan sebagainya. Sama juga itu untuk mengelompokkan rumus keanggotaan output. Jadi kalau misalkan ini udah selesai berarti proses fazifikasi ini sudah terpenuhi, sudah selesai. Kemudian setelah membuat bagian-bagian ini kita lanjut ke inference system. Nah, kita ke sini dulu. Nah, saya menggunakan lab view ya untuk membuat gambar-gambar ininya, input sama outputnya nih Pak, himpunan fuzzy-nya. Di sini kan saya buat inputnya ini ada jarak. Nah, di bagian garis merah ini grafik yang warna merah itu untuk variabel linguistik yang bernama dekat gitu kan. Jadi ketika nilai si variabel linguistik dekat ini kurang dari 10, maka dia dianggap bernilai true atau benar gitu ya untuk masuk ke anggota dekat.
Sedangkan kalau misalkan nilainya antara 10 sampai 100, dia itu fuzzy gitu. Nah, keanggotaannya 0 sampai 1. Jadi nanti kita perlu perlu ditentuin dulu gitu rumusnya. Kemudian yang lumayan ada di antara nilai 50 sampai 150 ya. Dan juga 150 sampai 250. Nah, sama juga buat yang bagian jauhnya tinggal dipahami aja grafisnya, gambar ini nih garis-garisnya. Untuk yang PWM juga sama, cuma beda ini ya, apa namanya, titik-titiknya nih. Yang bagian lambat ini saya menggunakan segitiga. Dari 0 sampai 100 itu fazinya lambat, sedangkan saat nilainya 0 itu berarti emang bener-bener true gitu, true lambat ya, dan sebagainya. Lanjut kita tentuin rumusnya ya, kita kelompokin rumusnya. Nah, data rumus ini dari mana sih? Ya dari gambar tadi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama keanggotaan dekat. Saya coba ini ambil, nah ini. Perhatikan garis yang warna merah ini ya. Yang miring antara nilai X-nya itu 10 sampai 100 ini. Nah, di sini nilai 0 ketika X lebih besar dari 100. Nah, ketika dia 101, ya otomatis yang bagian dekat ini keanggotaannya itu 0. Nggak termasuk gitu kan. Tapi kalau misalkan X ini kurang dari 10, maka keanggotaannya itu adalah 1. Nah, kan bener. Kurang dari 10 ke sini itu anggotanya 1. Nah, untuk yang 10 sampai 100, maka rumusnya seperti ini. 100 dikurangi X dibagi 100 dikurangi 10. Nah, ini kan 100-nya dari sini, 10-nya itu dari titik sini. Kemudian selanjutnya kita lihat yang bagian lumayan. Sama ya. Untuk lumayan ini dia akan bernilai 0 anggotanya ketika X kurang dari 50 atau X lebih dari 250. Nah, itu kan pasti bakal bernilai 0. Kapan dia bernilai 1? Ketika 150. Nah, terus saya nggak tulis karena ini bakal masuk ke sini nih. Rumusnya ketika 50 sampai 150 adalah X dikurangi 50 dibagi 150 dari sini dikurangi 50. Kita coba ya, misalkan nih. Misalkan X-nya jaraknya itu 150, masukin lah ke sini. 150 dikurangi 50 kan 100 ya. Dibagi 150 dikurangi 50. Kan 100 dibagi 100 sama dengan 1. Nah, otomatis masuk ke sini 1. Kayaknya saya perlu coret-coret nih biar lebih mudah ya. Nah, sama untuk jauh juga. Ketika nilai X-nya itu kurang dari 200, nah kurang dari 200 artinya lebih ke sini gitu ya, maka nilai anggotanya itu 0. Tapi kalau misalkan X-nya itu lebih dari 290, maka bernilai 1. Nah ini nih. Sedangkan untuk nilai fazinya, kalau misalkan nilai X-nya itu antara 200 sampai 290, maka dihitung dengan rumus ini nih. X dikurangi 200 dibagi 290 dikurangi 200. Nah, sebagai contoh ya, kalau misalkan X-nya itu 200 gitu. 200 dikurangi 200 kan 0. 0 dibagi berapapun pasti 0 gitu kan. Maksudnya 0. Kalau misalkan X-nya itu 290, 290 dikurangi 200 kan 90 ya. Nah, 90 dibagi 90 nanti pasti 1. Tinggal dihitung aja nanti kalau misalkan 240 dikurangi 200 berapa gitu kan. Misalkan 260 anggotaannya berapa, dihitung menggunakan rumus ini. Nah, sama juga buat yang output ya, yang bagian PWM. Nah, yang di sini nih. Silakan kalian pahami sendiri karena sama aja gitu kan. Untuk yang bagian himpunan fazifikasi ini yang output sebenarnya nggak terlalu dibutuhin di programnya, cuman
nantinya pas di bagian implikasi ini kepake gitu rumus-rumus yang output ini. Oke, kita next dulu slide-nya. Nah, kita masuk ke bagian inferensi sistem. Pertama, kan ngedesain fuzzy ya. Setelah ngebuat himpunan fuzzy-nya, kita buat yang namanya rule atau aturan-aturan. Nah, saya sudah buat aturan-aturannya di sini nih, bagian rules. Kan inputnya tadi jarak, outputnya PWM. Aturan pertama, jika jaraknya adalah dekat, maka PWM-nya itu lambat. Biar robotnya nggak nabrak gitu kan. Nah, ketika jaraknya lumayan, ini bagian rule 2 ya. Aturan 2, ketika jaraknya itu lumayan, maka si PWM jalannya itu sedang. Rule ketiga, jika jaraknya itu jauh, maka PWM akan nyala cepat gitu kan. Nah, itu dia. Kemudian slide selanjutnya ini rule-nya ya. Jika jarak dekat, maka PWM-nya lambat. Jika jaraknya lumayan, maka PWM-nya sedang. Dan jika jaraknya jauh, maka PWM-nya cepat. Kemudian ini bagian implikasi rule ya. Implikasi rule, kalau misalkan ada kalau misalkan inputnya itu ada 2, maka kita tentuin dulu gitu implikasinya dengan berdasarkan operator yang ditentuin sama rule-nya gitu kan. Misalkan nih, jika jarak dekat dan yang suhunya panas gitu kan. Nah, itu kan ada operator dan gitu. Kalau misalkan operator dan, maka gunakan nilai min. Cari nilai yang kecilnya, yang lebih kecilnya gitu. Kalau misalkan menggunakan or, misalkan kayak gini. Jika jaraknya dekat atau suhunya itu panas, nah itu kan pakai atau or gitu. Maka cari nilai yang besarnya itu, yang max-nya. Tapi karena ini menggunakan satu input, kita nggak perlu operator ini. Nah, selanjutnya kita mau hitung implikasi rule tadi dengan asumsi kita inputkan jaraknya itu 50 cm. Nah, 50 cm maka bakalan didapat data seperti ini nih. Keanggotaan dekat hasilnya 5,55556 sesuai terhadap ini nih rule jika jarak dekat maka PWM lambat. Oke, kita balik lagi ya ke rule-nya. Mana sih rule tadi kelewatan. Nah, kan jika jaraknya itu dekat maka PWM-nya lambat. Kok bisa sih masuknya ke dekat gitu? Ya lihat aja 50 itu kan adanya di bagian sini nih. Nah, 50 itu di sekitar sini. 50 untuk bagian lumayan itu 0. Sedangkan untuk yang bagian dekat itu ada nilainya. Berapa nilainya? Tinggal dihitung aja berdasarkan rumus yang sebelumnya itu. Nih rumusnya ini kan. 100 dikurangi X-nya itu 50. 100 dikurangi 50 kan 50. 100 dikurangi 10 kan 90. Berarti 50 dibagi 90. Hasilnya tadi 5,555. 0,5 ya. Salah ini nih. Saya edit dulu. 0,55. Nah, hasilnya 0,5556 jika jarak dekat dan PWM lambat. Yang lainnya lumayannya 0, jauhnya juga 0. Kemudian karena aturannya itu ketika dekat maka PWM-nya lambat, kita masukin nih 0,5556 itu ke keanggotaan lambat ke sini kan ya. Nah, kalau misalkan di garis dapatnya X-nya itu PWM-nya 44,4 gitu. Diingat-ingat garisnya nih. Nah, ditarik dapatnya 44,4443 kalau misalkan diterusin. Oke, kita lanjut.
implikasi rule udah. Terus kita masuk ke tahap akhir, yaitu defazifikasi. Pertama, kita harus hitung luasnya. Terus kemudian setelah menghitung luas, kita hitung momennya ya. Setelah hitung momen, baru kita dapat menghitung output defazifikasinya. Nah, sekarang tutorial ini saya mau menggunakan center of area gitu, yang mudah aja gitu. Next, kita ngitung luas. Oke. Karena keanggotaan jarak lumayan dan jauh bernilai 0, maka kita tidak perlu repot menghitungnya. Jadi kita akan menghitung luas pada keanggotaan lambat sesuai aturan jika jarak dekat maka PWM lambat. Terus di sininya terdapat bentuk segitiga. Segitiga itu yang mana sih? Yang ini nih, titik 44 sampai 0,5 kan tingginya 0,56, 0,5556. Terus lebarnya sih alasnya itu 100 dikurangi 44,443 gitu kan. Ini bagian segitiga dengan bentuknya. Terus ada juga yang persegi. Mana yang perseginya? 44,443 sampai ini nih 0 atau 0 sampai 44,443. Ini kan ada kotak sama persegi. Nah, cara ngitung luas segitiga kan ya 1/2 A dikali T. Kalau misalkan luas persegi ya panjang kali lebar aja. Panjang lebar. Oke. Sehingga didapatkan data sebagai berikut. A1 luas yang pertama gitu kan, dibagi 2 aja gitu kan cuma ada 2 ini ya. 44 dikurangi 0, maksudnya dari sini ke sini gitu kan ya. Nah, ini kan luasnya gitu, luas buat persegi. Terus dikali 0,5556. Nah, dikali tingginya nih, lebarnya. Tingginya. Ya bebas lah. Bagian ini nih. Hasilnya 24,69. Terus A yang kedua, luas alas dikali tinggi gitu kan, dibagi 2. 100 dikurangi 44,4 gitu kan. Ini dikali tingginya 0,5556. Nah, habis itu dibagi 2. Hasilnya 15,4. Nah, alasnya sudah ketemu semua gitu kan ya nilainya. Selanjutnya kita akan hitung momennya. Nah, menghitung momen kita tentuin dulu gitu kan rumus-rumus yang udah didapat gitu. Jangan sampai ditinggalin dulu gambar yang ininya nih, harus tetap diperhatikan. Pertama, untuk nilai 0 jika X lebih dari 100. Ya kan udah pasti kan kalau misalkan lebih dari 100 nilai ininya keanggotaannya itu pasti 0 gitu. Nah, buat yang ini rumus 100 dikurangi X dibagi 100 kurangi 0 jika nilai X-nya itu 44 sampai 100. Maka ngitungnya itu pakai ini nih rumusnya. Sedangkan kalau misalkan untuk nilai yang 44,4 sampai 0 itu nyarinya 0,5556. Nah, buat nyari momen itu menggunakan fungsi integral. Nah, integral batas bawahnya itu ya pakai yang bagian sini nih. Yang batas atasnya kan ini. Pertama, kita cari momen satu dulu gitu kan ya. Nilai bagian batas bawahnya itu 44,4, bagian atasnya 100 gitu kan. Nah, karena ini tuh perlu dicari integral X-nya, maka kita kalikan dulu rumus-rumus di sini tuh dengan X. Jadi kayak gini hasilnya. 100 minus X dikurangi 100 dikali X dx gitu kan. Nah, kalian hitung sendiri aja. Kalau misalnya nggak percaya, bisa menggunakan kalkulator integral online ataupun yang lainnya, di HP juga ada. Nah, didapat hasilnya kayak gini nih. Ini batas bawahnya 0, yang keduanya nih, yang momen keduanya. Batas atasnya 44,4. Nah, fungsi X-nya 0,5556 X dx. Tinggal dimasukin. Yang 0 nggak perlu dimasukin kan, karena udah pasti hasilnya nggak bakal ada gitu. Momen sudah ketemu, kemudian kita tinggal hitung defazifikasinya.
Metode center of area, jumlahkan keseluruhan momen yang ada gitu kan. Ya momen 2, momen 3, momen 4, momen 5 juga ya ada sih, cuman kan momen 3, momen selanjutnya kan pasti 0. Alasnya juga sama. Nah, jadi saya cuma tinggal hitung yang ada nilainya aja. Output defasifikasinya sama dengan 37,17. Ini hasil perhitungan manual. Coba kita tes menggunakan simulasi LabVIEW-nya gitu kan ya. Nah, ini rule-nya sama gitu kan ya. Apa namanya, desain himpunan fuzzy-nya juga sama, rule-nya sama. Kita tes sistemnya. Nah, di sini input variabelnya jarak, nilainya itu 50, sama kan tadi kita hitung input jaraknya 50, output PWM-nya sama dengan 37,874. Jadi ada sedikit error 0, sekian gitu kan. Karena tadi saya ngitungnya itu nggak lengkap gitu, desimal 0, sekian sekiannya. Kalau misalkan di program itu kan lengkap ya, keseluruhan tergantung apa namanya tipe datanya. Nah, selain di LabVIEW, saya juga sudah buat programnya di bahasa C ya. Kita cek dulu program bahasa C-nya. Buat kalian yang pengen nyoba program fuzzy-nya, bisa di-download di link yang ada di deskripsi video ini. Nah, ini kan untuk keanggotaan inputnya jarak gitu kan. Ini buat PWM-nya. Nah, tinggal ditentuin aja nanti. Kita running dulu. Masukkan input jarak 0 sampai 300, kita masukin 50. Nah, di bahasa C ini hampir sama ya ininya, nilainya 37,89736. Nah, itu kan kalau misalkan pakai program lebih akurat gitu, karena menggunakan desimal yang lebih lengkap. Kita coba nilai lain 60 misalkan. Kok hasilnya jauh, 74 tadi 50. Kita lihat menggunakan bahasa C. 60. Oh, sama 72. Beda dikit ya, ada error-errornya mungkin di bagian apa namanya rumus-rumusnya nih, ini pas ngitung. Terus kita coba langsung nilai yang paling tingginya 300. Di sini 221,6. Kita running yang bahasa C-nya 300. Beda lagi kah? 221,6666. Nah, itu ada sedikit error 0,01 gitu ya. Terus kita coba menggunakan Arduino. Saya sudah buat juga programnya menggunakan Arduino. Nah, ini nanti kalian tinggal ubah aja inputnya menggunakan sensor jarak ultrasonik ataupun sonar atau sensor shock, bebas lah. Nah, saya upload ke Arduino Mega saya. Sebenarnya buat komputasi rumus segini masih kuat sih Arduino Uno juga, tapi nggak apa-apa karena saya yang udah disiapin Arduino Mega, saya pakai Arduino Mega aja. Programnya sudah saya share ya di linknya, tinggal di download aja di video deskripsi ini nih. Lama sekali uploadnya. Apaan sih? Karena terlalu banyak aplikasi yang saya buka, jadinya ngompelnya lama banget. Jalan.
Nah, ini lagi proses upload. Sudah done uploading. Ini ya teman-teman, program Pazi anakmendali.com. Formnya ketinggalan M-nya. Masukkan input jarak 0 sampai 300. Nah, kalian bisa ubah gitu dari apa, ini kan inputnya masih dari serial ya. Nanti langsung pakai sensor ultrasonik juga bisa. Misalkan 300 itu. 221 6,67 gitu. 280 221 30, coba ini 200 disamain 280 buat lihat perbandingan. Ini 221,29, ini 221,30 ya. Ya beda gitulah, beda dikit. Terus 60,5 misalkan. Oh, nggak bisa 60,5. Input jaraknya 5 jadinya. Karena ngambilnya cuma integer. 70. Nah, ini 70 cm 91,8, coba lihat errornya berapa. 70. Ini 98, di sini 91. Jauh ya errornya. Kalau yang bagian ini kayaknya ada yang beda dikit sih. Tapi kelihatannya sama. Nah, itulah teman-teman program kajinya ya. Barangkali mungkin saya ada salah ketik angka atau apa di programnya, silahkan nanti dibahas saja di komentar. Saya juga pasti bakalan selalu apa namanya ngoreksi lagi gitu kan. Kalau ada salah pasti dibenerin. Oke, silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung di komentar, pasti saya langsung bahas, jawab. Kalau nggak ada ya saya tutup aja. Tes 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 70. Sembilan satu. Udah lah ya, saya tutup aja. Nanti kalau mau nanya tinggal komen aja. Walaupun udah nggak live, kita balas nanti komentarnya. Oke, akhir kata, karena tadi saya nggak salam, nutupnya juga nggak salam juga. Saya akhiri pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.